Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang salat zuhur, hadirat dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mohon izin dan minta maaf sekaligus, harusnya yang memberikan materi dan kajian hari ini adalah guru saya, Ustadz Bendri Jasur Rahman. Tapi karena beliau sedang umroh, maka beliau mengamanahkan untuk menggantikan posisi beliau pada hari ini, pada kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kecewa kalau tidak sejelas apa yang dijelaskan oleh guru saya. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanahnya ke saya adalah membicarakan, mendiskusikan persoalan bulan Ramadan. Yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai, dalam tanda petik, sudah mulai kalau ekstrimnya saya mengatakan bahwa kita sudah mulai menangis lah gitu Bapak Ibu ya. Sudah habis kita sudah mulai menangis. Ya Allah, mudah-mudahan waktu yang sekitar 60 hari ini Allah sempatkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan, dan kemudian kita memohon betul kepada Allah agar kita bisa membenahi banyak hal gitu di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kajian ini ada di buku ini, Ayah dan Bunda. Ini buku yang ditulis oleh Ustadz Bendri juga gitu. Nah, judulnya 30 hari bermakna bersama anak-anak. Judul di bawahnya agar ayah nggak masuk neraka gitu. Jadi memang konsentrasinya kepada para ayah ini, karena kita khususnya kaum laki-laki memang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membicarakan persoalan persiapan Ramadan ini? Karena memang sudah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam sisi pengasuhan, di sisi keluarga. Ada beberapa kata ulama yang harus kita bereskan di bulan Ramadan ini, seperti hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai memperbaikinya gitu Bapak Ibu ya. Sudah, kalau selama ini mungkin bacaan Al-Qur'an kita sudah bertahun-tahun seperti saya mungkin terbata-bata, kita sudah mulai mentargetkan sebelum masuk Ramadan, mudah-mudahan Allah izinkan kita sudah bisa memperbaiki Al-Qur'an. Kalau tahsinul Quran kita semakin bagus, sudah barang tentu Allah mudahkan kita, mudah-mudahan di Ramadan itu kita bisa khatam berkali-kali Al-Quran. Gitu Bapak Ibu ya. Rasanya apa ya, kalau saya mengatakan diri saya malu, rasanya sudah berapa puluh kali ikut Ramadan gitu, tetapi bacaan Al-Quran begitu-begitu juga gitu. Hubungan dengan Allah begitu juga. Kemudian juga diamanahkan kepada kita di bulan Ramadan nanti itu kita membereskan hubungan kita dengan masyarakat, kemudian hubungan dengan Al-Quran, membereskan diri sendiri. Dan yang akan kita bicarakan pada siang ini adalah di bulan Ramadan itu Allah mengisyaratkan kepada kita untuk juga menyelesaikan persoalan keluarga. Ya Bunda ya. Jadi keluarga itu nanti ada dua yang harus kita selesaikan. Ada persoalan pernikahan, hubungan rumah tangga kita, dan kemudian ada juga persoalan yang berhubungan dengan anak-anak kita. Jadi nanti di bulan Ramadan itu kata para ulama, bereskanlah hubungan dengan pasangan. Apakah selama ini zolim terhadap pasangan? Apakah selama ini sebenarnya kita berumah tangga itu hanya sekedar berumah tangga, berhubungan fisik, tapi sesungguhnya nggak sejiwa sebenarnya. Gitu. Apakah kita berumah tangga itu banyak pura-puranya sebenarnya kita hidup? Apakah rumah tangga itu sebenarnya tempat sesuatu yang bukan sakinah bagi kita gitu. Jadi kita pulang ke rumah kita itu sebenarnya kalau ada pulang ke tempat yang lain, kita akan pulang ke tempat lain. Karena apa? Kita nggak mendapatkan sakinah itu di dalam rumah tangga kita. Nah, ada bulan Ramadan ini Allah persiapkan full Bapak dan Ibu yang dilakukan SWT, bagaimana cara kita membenahi pernikahan kita itu. Itu yang pertama. Nanti yang kedua adalah kata para ulama itu yang harus kita beresin juga di bulan Ramadan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan anak-anak. Nah, nanti kita akan diskusikan ayah dan bunda, hubungan dengan anak-anak ini apa yang harus kita beresi.
Kata para ulama tarbiyatul aulad itu ada 3. Nanti kita prinsip yang pertama adalah ayo suami dan istri selama ini sudah sama belum prinsip mengasuh anak di dalam Islam. Itu. Jadi maksud saya gini Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ini hanya sekedar mengingatkan diri saya terutama. Kalau kita punya anak itu kan ada 3 hal yang harus kita benahi betul gitu di dalam kita berumah tangga, karena nanti kita akan ditanya sama Allah di Yaumul Hisab. Satu adalah apakah kita sudah mengasuh anak dengan sesuai dengan prinsip pengasuhan di dalam Islam. Ada 14 prinsip dalam Islam. Misalnya begini, anak itu amanah. Itu Bapak Ibu ya. Amanahnya itu apa? Ada 5 amanah. Jadi Allah menitipkan anak ini, ada 5 yang akan ditanya sama Allah. 1, urusan spiritual. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, urusan fisik. Yang ketiga, urusan intelektual, urusan kezakiannya. Yang keempat adalah urusan emosionalnya. Dan yang kelima adalah urusan sosialnya. Jadi nanti akan ditanya sama Allah SWT, ini anakmu ini, misalnya gitu Bapak Ibu ya. Kata Ustaz Abdullah Nasir Ruwan dalam beberapa kitabnya menyebutkan, nanti kita, saya ini terutama kaum lelaki, dia Yaumul Hisab itu kita akan ditanya sama Allah sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi misalnya gini, anak kita itu berusia 0 sampai 5 tahun atau 4 tahun. Nah di dalam prinsip dalam pengasuhan dalam Islam, mengasuh anak itu nggak boleh dulu kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak kita, tapi penuhi dulu desainnya menurut Allah, gitu ya. Misalnya gini Bapak dan Ibu, kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, yang pertama kita sepakati suami dan istri itu adalah desain Allah untuk anak 0 sampai 7 tahun itu apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa desainnya? Nah Bapak Ibu saya yakin sudah khatam soal ini. Salah satu desainnya adalah kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, kita merujuk dulu ke An-Nahl 78. Gitu Bapak Ibu ya. Yang Allah katakan, wallahu akhraja bim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absarul afidah. Punya anak 0 sampai 7 tahun itu, yang perlu kita pertimbangkan itu yang paling utama 3. Kata Allah Subhanahu wa taala. 1, kalau ada apa-apa, jagalah pendengaran anakmu. Apakah apa-apa yang kita lakukan itu membawa mudarat dan manfaat nggak buat pendengaran anakmu? 1. Di usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua adalah jagalah apakah yang kamu lakukan itu terhadap anakmu membawa mudarat dan manfaat nggak buat penglihatan anakmu, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah suara hati. Jadi kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, nanti akan dihisab itu salah satu yang paling besar itu adalah apa yang kita perdengarkan kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Apa yang kita perlihatkan kepada anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, itulah sebabnya kenapa para ulama menyebutkan kalau semakin kecil umur anak kita, harusnya kita semakin serius ngurusnya, gitu ya Bunda ya. Semakin kecil, kalau kita melihat misalnya zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, semakin kecil umur anak-anak itu, orang tuanya harus semakin hafiz dan hafizah, semakin konitah gitu Bapak Ibu ya, semakin soleh dan soleha. Jadi semakin kecil umur anak itu, semakin besar amanah yang Allah berikan. Tadi saya menyebutkan pendengaran, penglihatan hati nurani anak itu mampu dia simpan di umur 0 sampai 7 tahun itu, setiap hari itu 6.000 kata-kata ayah dan bunda. Berapa lama dia simpan? 10 tahun dia simpan. Nah, apakah Allah akan memberikan potensi tumbuh kembang lewat pendengaran, penglihatan hati nurani itu, di luar dari umur 8 tahun juga Allah berikan seperti yang Allah berikan di umur 0 sampai 7 tahun? Tidak. Allah juga akan memberikan potensi pendengaran anak kita di usia 8 tahun, 14 tahun, iya. Tapi tidak sehebat di usia 0 sampai 7 tahun. Itulah sebabnya kenapa kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, segala sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran harus kita perbaiki. Misalnya begini Bapak dan Ibu, para ulama menyebutkan, wahai para ayah dan ibu, para guru-guru, kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, tahsinul Quran itu wajib Bapak dan Ibu. Kenapa tahsinul Quran itu wajib? Harus perbaiki bacaan Al-Quran. Karena bayangkan, satu hari itu 6.000 kata-kata per hari. Kalau saya Pak, saya emosional ngomongnya gitu. Karena sudah lewat. Saya sudah berkhianat dengan amanah Allah. 6.000 per hari. Nah, tergantung kepada kita sekarang. Kita mau mendengarkan apa ke anak kita. Allah siapkan 6.000 kata-kata. Mau kita mendengarkan TV nggak berhenti setiap hari, disimpan sama anak kita. Berapa lama disimpan? 6.000. Kalau ayah dan bunda bersepakat suami istri punya anak 0 sampai 7 tahun, ayah bunda mengatakan kepada pasangannya, Dek, pengen kita punya anak hafiz nahfizoh nanti 10 tahun ke depan.
usia balik muda biasanya ayah bunda. Di usia-usia 13, 14, 19 tahun. Katanya nggak terlalu susah. Bagaimana caranya? Ketika di usia 0-5 tahun, terutama 0 sampai 5 tahun, ayah dan bunda khatamkan saja berkali-kali Al-Quran. Berkali-kali Al-Quran. Nanti akan disimpan oleh anak kita. Jadi ayah Irwan nanti pertanyaan, anak saya lari-lari terus ayah Irwan, walaupun saya baca Al-Quran, disimpan sama dia. Bunda. Dia nggak mengerti, tapi dia simpan. Ini semua sudah dibuktikan oleh para ahli. Saya dengan Ustaz Rendri dahulu bikin beberapa program di televisi. Misalnya Pildacil, Hafiz Quran. Gitu ya. Kita sudah buktikan. Ratusan ribu anak-anak kita audisi. Kita buktikan ya bunda. Setiap audisi kita tanya. Kalian hafal nggak misalnya? Ayat 1 sampai ayat 20 di juz 28 misalnya. Anak-anak jawab nggak hafal. Nah, kita minta mentor-mentor kita untuk bacakan Al-Quran berkali-kali. Berkali-kali selama 7 sampai 10 menit. Satu ayat 1 sampai ayat 20. Dibacakan berkali-kali. Kemudian kami istirahatkan anak-anak. Kemudian kami panggil lagi 5 menit kemudian. Apa yang kita dapatkan ayah dan bunda? Saya hampir semua audisi nggak bisa saya nahan tangis saya. Apa? Allah membuktikan bahwa Allah memberikan potensi pendengaran itu sangat luar biasa di umur 0 sampai 7 tahun. Apa yang terjadi? Hampir 85% anak-anak tiba-tiba hafal. Saya tanya kepada ayah dan ibunya, saya bilang, apa ini rahasianya? Tadi kami tanyakan kepada anak-anak, mereka nggak hafal. Kami tanyakan, apa rahasianya? Hampir semua orang tua menjawab, ayah Irwan, yang kami lakukan ketika anak-anak kami kecil, di usia 0 sampai 5 tahun adalah, nggak ada pekerjaan yang lain. Kami khatamkan Al-Quran berkali-kali. Jadi Bapak dan Ibu, kalaulah ibarat ini, apa ya Pak? Cangkang gitu ya, ember gitu lah Pak. Allah siapkan ini Pak, menampung 6.000 per hari. Nah sekarang Bapak dan Ibu, terserah sama kita. Mau nanti anak 10 tahun ke depan isinya kotor semua, isi yang kotor. Jangan berhentikan televisi bunyi gitu loh Pak. Jangan berhentikan musik berbunyi, gitu ya Bunda. Tapi kalau mau isi Al-Quran, 10 tahun disimpan sama Al-Quran sama dia. Gitu ya Bunda. Nah, demikian juga ayah dan Bunda persoalan penglihatan, persoalan hati nurani. Itulah sebabnya kenapa di usia 0 sampai 5 tahun itu para ulama menganjurkan kepada kita untuk melatih hati nurani anak kita. Khatamkanlah sirah nabawiyah gitu Bapak Ibu ya. Karena ada sekian 22 lebih kecerdasan emosional tentang Rasulullah SAW ada di sirah itu. Jadi kalau ingin anak kita di usia 8 tahun, 10 tahun ke atas, anaknya empati, hormat sama orang, kasih sayang sama duafa gitu ya. Ceritakan yang banyak di usia 0 sampai 7 tahun. Nanti dia akan simpan Pak, di bawah sadarnya dia, di bawah imprimnya dia. Kapan mau dipakai itu ayah Irwan? Nanti umur 11-12 tahun, nanti kalau dia ngelihat, misalnya dia lagi jalan, ada pengemis, kita lagi jalan, yang kita pengemis, terus kita bilang, ya Allah nak, apa yang harus kita lakukan dengan nenek-nenek ini? Itu akan kembali ya. Semua ingatan itu akan kembali. Nanti anak kita akan kaget melihatnya. Ya, menurutku kita kasih aja uang yang ada. Gitu. Kenapa kita kasih uang yang ada, nak? Kan dulu Rasulullah. Padahal kita nggak pernah lagi cerita Rasulullah kepada anak-anak kita. Jadi ini ayah dan bunda, itulah sebabnya kalau bahasanya orang-orang capital place itu adalah parenting itu by design, not by accident. Jadi ngurus anak itu patuhi dulu desain-desainnya Allah. Baru kita berkreasi gitu ayah bunda. Kalau di sekolah itu bikin kurikulum tuh entar. Dipatuhi dulu desainnya Allah baru bikin kurikulum gitu ayah. Jadi kalau punya anak, kita 0 sampai 7 tahun, kita tanya dulu desainnya Allah seperti apa. Baru kita beli TV, baru kita beli yang lain, baru interior rumah kita beli kan itu Bapak Ibu ya, gitu ya. Nanti kalau kita bikin rumah nih Bapak Ibu, ada 0 sampai 7 tahun. Kita udah selesaikan desain dulu gitu. Sebelum kita bikin interiornya dulu. Pasang ini, gambar ini, apa-apa gitu. Tapi desainnya Allah, kita nggak tahu apa desainnya Allah gitu. Jadi kalau begitu, kita pasti gambar apa-apa gitu. Nanti kita melawan desainnya Allah, melawan penglihatan anaknya kita, gitu Bapak Ibu. Nanti dilihat anaknya itu, berarti berlawanan yang desainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di bulan Ramadan ini ayah bunda, terutama bagi anak-anak yang usia 0 sampai 15 tahun, kita yang salah satu usaha kita adalah membenahi desain itu. Kalau anak-anak 7 sampai 14 tahun itu biasanya para ulama menyarankan punya anak 7-14 tahun itu desainnya adalah seperti pola Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu kita bisa lihat di As-Saffat 102. Kalau nanti ayah bunda punya anak-anak usia remaja ke atas sampai dewasa,
desain itu seperti yang dilakukan oleh Handar Luqmanul Hakim dari ayat 13 sampai ke ayat 19. Jadi sebenarnya enak banget jadi orang tua di dalam agama Islam ini. Sudah ada gitu. Bahkan job desk dan job standarnya Allah sampaikan. Gitu. Oh, kalau saya jadi malu gitu ayah bunda ya. Ya Allah, begitu baiknya Allah gitu. Sampai detil Allah sampaikan. Nih, anak 0 sampai 7 tahun, gini caranya nih. Gini caranya. Begitu ya? Insyaallah begitu ya Bapak Ibu ya. Ini 7-14 begini caranya. Gitu, Pak. Nah, itulah sebabnya kenapa kita hari-hari ini kita menangis ya Bapak Ibu untuk menunggu ya Allah, mudah-mudahan kita bisa Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan untuk kita memperbaiki bagaimana kita ngasuh anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala itu tadi prinsip. Jadi kalau kita nanti kita cek sebelum Ramadan ini adalah tidak ada lagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Dek, aku hanya nyari uang saja." Gitu. Nggak ada lagi suami mengatakan gitu. Karena apa? Amanahnya anak itu 5 dan tidak diserahkan kepada hanya 1 orang. Tapi diserahkan kepada 2 orang ini. Amanah agamanya, amanah spiritualnya. Itulah sebabnya kenapa bapak-bapak yang ada di sini secapek apapun kita jam 3:30 atau jam 4 itu kita ngejar untuk sholat subuh ke masjid gitu Bapak Ibu ya. Karena apa? Itu amanahnya anak, amanah penglihatannya anak, amanah pendengarannya anak. Apa itu? Jam 3:30, jam 4 dilihat oleh anak kita, disimpan oleh anak kita. Ada laki-laki dewasa yang amanah di rumah itu. Amanahnya apa? Amanah spiritual. Jadi anak kita nyimpen gitu Pak dari hari ke hari. Oh begini menjadi seorang laki-laki. Ya, gitu loh Pak Ibu. Gitu ya. Oh jam 4 dia udah bangun, dia siapin baju kokoknya, dia siapin ininya, dia mandi, dia apa gitu. Itu yang perlu kita disimpankan pada anak-anak kita. Nah yang menjadi tantangan adalah kalau ada seorang ayah mengatakan, oh kau nyari uang aja. Nanti kita dihisab bukan hanya nyari uang. Allah akan tanya juga bagaimana, siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anak? Berapa ayat yang kamu bacakan sehari kepada anak? Bagaimana kamu menceritakan soal sholat, soal Rasulullah, soal ini kepada anak-anak? Baik. Nah, kemudian ayat dan bunda yang dimuliakan Allah yang kedua, kenapa kita membicarakan ini? Karena memang khususnya bagi kita bapak-bapak adalah karena Allah mengingatkan kepada kita gitu soal tanggung jawab kita. 2 tanggung jawab kita tadi yang saya ingatkan ke diri saya. Yang pertama tanggung jawab soal pernikahan ya Bapak Ibu. Jadi kita targetkanlah di bulan Ramadan ini kita beresin betul pernikahan kita ini dengan izin Allah. Kalau yang tadi saya sebutkan itu kalau ada selama ini cuma berpura-pura aja di dalam rumah tangga kita, ayo kita beresin. Gitu ya bunda ya. Kalau ternyata ada hak dan kewajiban yang tidak terlaksanakan, kita beresin. Kemudian yang kedua tanggung jawab kita adalah soal pengasuhan. Nah 2 ini sebenarnya target kita di bulan Ramadan ini. Ayo bunda. Nah apa yang harus kita lakukan? Ini kalau saya menyebutnya ini Pak namanya roadmap pernikahan. Ini yang harus kita beresin di bulan Ramadan ini. Hubungan kita dengan pasangan kita. Ayo kita cek dengan rendah hati, kita cek. Kita dengan pasangan kita selama ini sudah punya belum tujuannya kemana di rumah tangga. Kalau saya jujur ayah dan bunda, sekian 15 tahun pernikahan, saya ditanya sama almarhumah istri saya, abang sebenarnya ini bahtera rumah tangga kita mau kemana? Waktu itu saya jawabnya, mana kek gitu ya, kita jalanin aja gitu. Kebayang ya Bapak dan Ibu ya, saya begitu beraninya untuk nanti bertemu dengan Allah di yaumul hisab, akan ditanya kemana rumah tangga ini, jawabnya saya begitu, mana aja kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya sedang kuamin. Kata almarhumah istri saya, bang, jangan gitu bang. Abang gitu, aku pengen ketemu dengan abang di sorga nanti. Anak-anak ketemu dengan abang gitu. Ayo kita beresin. Saya baru tahu ayah dan bunda setelah puluhan tahun menikah dan almarhum juga istri saya juga udah meninggal. Saya baru tahu bahwa ternyata salah satu kewajiban kita berpasangan itu adalah menentukan kita ini kowal, menentukan ini rumah tangga mau kemana sebenarnya. Karena seperti Bapak Ibu sudah lakukan bersama-sama dengan pasangannya bahwa tentukanlah, kasih tahulah kepada istri tujuan kita berumah tangga itu deh, ke surga bareng-bareng, Ar-Ra'd 23 itu. Bahkan saya pernah ayah dan bunda, saya pernah sowan lah belajar ke rumah seorang kiai besar lah di daerah Jawa sana. Saya diizinkan masuk ke kamar pribadi beliau dan di salah satu dinding kamar pribadi beliau itu tertulis besar Ar-Ra'd 23. Saya tanya beliau, "Yai, ini apa ya?" Kata Yai itu, kalau saya bertengkar dengan istri saya, kalau saya lupa cara mengasuh anak saya selalu menunjuk ke sini, ke istri saya. Kalau saya bertengkar dengan istri saya, "Dek, Nyai, kamu masih mau ke sini nggak bareng-bareng?" Nah, gitu lah ya bunda.
Kan surga untuk keluarga itu khusus ya, itu Bapak Ibu ya. Ya, 23 itu namanya surga Aden. Jadi nanti itu khusus. Kita akan ketemu dengan pasangan kita, ketemu dengan anak-anak kita, ketemu dengan mantu kita, ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan besan kita. Gitu ya Bunda ya. Nah ini mau tidak mau memang harus sebulan bulan Ramadan kita cek. Jangan-jangan selama ini pernikahan ini kenapa banyak perdebatan, banyak perselingkuhan, banyak KDRT. Jangan-jangan kita belum sama sebenarnya tujuannya. Bunda. Kenapa gampang meledak di rumah tangga itu? Karena tujuannya belum sama. Gitu ya Bunda. Karena belum ada yang menautkan kita, itu belum ada. Kenapa gampang kita menzolimi pasangan? Atau kenapa istri kita gampang melawan sama kita? Gampang dia nggak menjaga harta kita. Kenapa? Karena kita belum pernah sosialisasikan bahwa tujuan kita adalah ada 23. Gitu ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kamu taat kepada aku, jangan karena kamu takut sama aku, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bilang sama istri kita ya. Kenapa kamu taat sama aku? Karena kamu sama Allah urusannya. Aku mencari uang pergi pagi pulang sore karena bukan urusan aku nggak enak sama kamu, kan gitu ya Pak, kita ngomong sama istri kita. Tapi karena apa? Karena aku nggak enak sama Allah, gitu ya Bapak Ibu. Tidak ya Bunda. Oleh sebab itu setiap kita berangkat kerja, kita menitikan air mata kita, ya Allah jadikanlah ibadah ini, gitu Bapak Ibu. Jadi capek nggak terlalu kerasa gitu Bapak Ibu. Gitu. Kalau urusannya ya Allah istri pulang nanya ini duit ada bang, nggak apa gitu. Kalau karena itu mabok kita Bapak Ibu. Karena itu stres kita. Semakin bekerja, kolesterol naik, asam urat naik. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, ini nyari uang bukan karena ini sama istri, kan gitu Bapak Ibu ya. Capek rasanya, ya Allah capek, enak rasanya, ya Allah. Kalau misalnya naik kereta, naik apa, seperti saya kemana-mana naik angkutan umum Pak, kadang-kadang capek, kereta lagi ramai gitu, ya Allah, aduh, mesti lama rumah gitu. Saya tiba-tiba ingat gitu, ya Allah, ini bukan karena istri dan anak, gitu ya, ini karena Allah. Kemudian saya doa, ya Allah, capekku ini, kakiku ini yang dempet-dempetan di kereta api, ya Allah hukumlah ini sebagai ibadah, ya Allah mudahkan urusan-urusan gitu kan Bapak Ibu ya. Karena kuncinya di rumah tangga itu kalau kita bereskan urusan dalam, urusan kita dengan Allah, itu nanti Allah akan membereskan urusan luar kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau kita bereskan urusan dalam kita nih, urusan dalam tuh kalau kita ke istri itu ngajak gitu, ini capek nih gue nyari duit nih, gara-gara lu nih nanyain tiap bulan, kan bukan itu ya Pak ya. Nah kita beresin urusan dalam kita dulu, urusan dalamnya gitu. Dek, aku nyari uang dan ngasih uang ke kamu bukan karena kamu. Tapi karena begitulah Allah menyuruhku. Gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi urusan dalam kita beresin terus gitu. Nanti Allah akan memudahkan kita untuk membereskan urusan luar. Banyak pertengkaran, banyak yang uang nggak cukup. Tapi Allah lengkapkan itu semua sama kita. Kita rasanya sama anak, ya Allah, yang lain anak-anak nih urusan. Kita takut sama anak kita keganggu. Masalah soal free sex, soal apa gitu. Ya Allah kita kerja. Pergi pagi pulang malam, siapa ngejagain anak gitu. Nggak usah khawatir gitu kata ulama. Bereskan aja duhanya bener gitu Bapak Ibu ya. Gitu apa-apanya bener. Nanti Allah akan jaga itu. Setuju ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah ini yang kita kuat-kuatkan lagi di bulan Ramadan. Nah kemudian yang kedua itu ayah dan bunda adalah ini urusan dengan anak. Nah urusan dengan anak itu ayah bunda yang berkuasa ta'ala Allah sudah sampaikan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Gitu ya bunda ya. Jadi ngasuh anak laki-laki dan perempuan itu berbeda ya Bunda ya, karena itu amanahnya Allah. Jadi kalau ngasuh anak laki-laki kita sepakati dengan pasangan kita bahwa targetnya adalah dia menjadi Abdullah dan menjadi khalifah, gitu Bapak Ibu. Dia anak laki-laki kita, apakah itu nggak peduli, apakah dia akan menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang tukang ojek, apa kita nggak peduli, gitu ya Bunda ya. Tapi kita harus peduli adalah ketika dia menjadi seorang insinyur terkenal, kita pastikan bahwa di dalam dirinya itu sudah kita masukkan dia harus menjadi Abdullah dan menjadi khalifah. Itu ya Bunda ya. Kalau dia menjadi kepala kantor, dia kepala kantor yang Abdullah kita ya Bunda. Yang dia menghambanya kepada Allah. Kalau menjadi gubernur, dia nggak menghamba kepada orang lain. Kalau dia menjadi lurah, menjadi RT, dia nggak menghamba kepada orang lain. Gitu ya Bunda ya. Nah kalau anak perempuan, urusannya ngasuh anak perempuan cuma 4. Bunda. Satu adalah pastikan anak perempuan ayah dan bunda itu, kita ayah bunda sudah masukkan ke dalam dirinya itu, kata Rasulullah SAW, ada 4 perempuan dunia dan akhirat. Jangan sampai kalau punya anak perempuan, tidak diajarkan soal kepribadian, soal kepiawaian, soal kehebatan 4 perempuan ini. Gitu ya bunda. Ajarkanlah, ceritakanlah kepada anak perempuan, kalau dia di umur 0-7 tahun, ayah dan bunda,
pastikanlah ayah bunda sudah menceritakan 4 perempuan ini kepada anak perempuan kita. Ayah bunda. Jadi kenalkanlah kepada Bunda Maryam binti Imran, kepada Bunda Khadijah binti Khuwailid, kepada Bunda Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Bunda Aisyah binti Muzaim, istrinya Fir'aun. Jadi dari kecil itu kita ajarkan, nah nanti kamu besar, kamu akan menjadi ibunya anak-anak. Gitu ya bunda ya. Nah kamu kan nanti besar, kamu akan menjadi istrinya seorang suami. Kalau kamu nanti besar, kamu akan menjadi seorang muslimah pembangun umat ini. Kalau kamu nanti menjadi seorang ketika kamu besar, kamu akan menjadi seorang seperti Bunda Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah dan bunda, jadi gimana ayah Irwan, anak perempuan kita nggak mengajarkan dia biologi, fisika, itu wajib Pak mengajarkan itu. Tetapi yang lebih dari itu, pastikan anak perempuan Bapak sudah diajarkan ini, sudah dilatihkan ini. Jangan sampai anak perempuan kita nanti ketika dia menjadi seorang insinyur terkenal, menjadi seorang psikolog terkenal, tapi dia nggak bisa menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak. Berarti kita gagal dalam tarbiyatun nisa. Nanti mungkin anak bapak, anak ibu menjadi seorang dokter terkenal, menjadi orang pengusaha terkenal, menjadi seorang pemimpin terkenal, anak perempuan kita. Tapi kalau dia punya suami, suaminya nggak redok sama dia, gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak mengerti menjadi seorang istri itu seperti apa. Kenapa dia nggak mengerti menjadi seorang istri itu? Karena kita nggak pernah mengenalkan Bunda Khadijah itu kepada anak-anak perempuan kita. Nah, ini nanti di bulan Ramadan juga kita akan beresi ini Bapak dan Ibu. Jadi kita akan ulang-ulang apa-apa yang kurang, kita ulang-ulang. Anak laki-laki kita sekarang ayah dan bunda, penyimpangan seksual di Indonesia ini, khususnya anak laki-laki itu tingginya luar biasa. Bunda. Jadi sekarang itu ngurus anak laki-laki lebih repot daripada ngurus anak perempuan sebenarnya. Tingkat homoseksualnya tingginya luar biasa sekarang. Kenapa tinggi luar biasa homoseksual? Karena di umur 8-14 anak laki-laki kita, dia nggak pernah mendapatkan bagaimana menjadi seorang laki-laki itu dari seorang laki-laki yang diamanahkan oleh Allah untuk melaki-lakikan dirinya. Siapa itu? Bapaknya. Jadi umur 8-14 tahun itu, dia nggak pernah mendapatkan dari bapaknya. Bapaknya menceritakan dan mencontohkan ada sekitar 22 lebih laki-laki Rasulullah SAW yang harus diceritakan, ditunjukkan, disimulasikan pada anak laki-laki kita. Dia nggak pernah mendapatkan contoh bagaimana Rasulullah itu mengatasi rasa sedihnya gitu Bapak Ibu. Bagaimana Rasulullah itu menolong orang, bagaimana Rasulullah itu bertanggung jawab. Kenapa? Bisa jadi di umur 8-14 tahun, dia berayah ada, berayah tiada gitu Bapak Ibu. Ada ayahnya secara fisik, tetapi dia nggak punya ayah untuk urusan-urusan yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya sebutkan itu, ayahnya pulang ke rumah, urusannya anak, nih duit. Gitu. Tapi kalau anaknya bilang, ya aku mau setoran hafalan, nanti aja, cari guru TPA, jangan sama ayah. Gitu. Itu dia nggak mendapatkan semacam itu. Baik, ayah dan bunda yang milik Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, ayah bunda, kita sampai jam 1 ya? Masih ada 1 jam lagi, ya? Nah, yang ketiga, kenapa kita nunggu benar bulan Ramadan ini, ayah bunda, adalah karena amanah Allah terhadap anak itu jangan ninggalin anak-anak yang lemah, gitu ya bunda ya. Anak yang lemah itu adalah anak yang usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Itu anak yang lemah. Jadi anak yang umurnya 18 tahun secara KTP, tetapi secara perkembangan kejiwaannya di bawah umur 18 tahun. Nah, itu berarti kita gagal tuh ayah. Nah, target kita adalah kita nyari uang nih, dari pagi pulang sore pulang malam itu, target kita ini. Jangan sampai kita khianati amanah Allah. Kata Allah, jangan ninggalin anak lemah. Berarti kita harus jadiin anak yang kuat. Tidak ya bunda ya? Anak yang kuat itu seperti apa? Ketika usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Kalau dia anak kita umur 18 tahun, usia KTP-nya, usahakanlah anak kita itu cara dia menyelesaikan masalah seperti orang berusia 20 tahun atau berusia 23 tahun, 25 tahun. Itu target kita. Itu berhasil menjadi anak. Jadi kita nggak hanya sekedar capek nyari uang itu Bapak Ibu. Saya khawatirin gini, ini saya rasakan ayah bunda. Dahulu pergi pagi, pulang sore, pulang malam, kadang-kadang nggak pulang. Sampai saya udah punya 2 cucu Sampai nanti ketika anak saya besar, sudah dia menikah dan dia punya anak, tiba-tiba saya didatangkan semacam invoice gitu lah ya. Istri dari anak saya misalnya ngomong sama saya, ya kenapa ya anak ayah suami saya
itu orangnya pengecut banget. Itu loh Pak. Oh ya Allah, ini karena apa-apa? Karena saya nggak menanamkan, mencontohkan kelaki-lakian di usia-usia terbaiknya dia. Saya hadir secara fisik, yang saya urus hanya fisiknya saja, tapi saya nggak mengurus jiwanya gitu Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu. Saya dulu Bapak, setiap pulang pagi hari itu kalau anak-anak berangkat sekolah itu, selalu yang saya tanyakan itu fisik aja Bapak Ibu. Udah makan belum? Bekal udah bawa? Saya nggak pernah menanyakan seperti yang Rasulullah ajarkan pada kita. Tanyakanlah selain dari itu kan itu Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah, bahkan suatu saat ketika anak-anak berumur SMP pernah nanya sama saya, berarti kan udah 10 tahun lebih gitu umurnya ya. Berarti sudah 10 tahun saya hanya nanya soal fisik ke anak saya. Makanya anak-anak tumbuh fisiknya lebih dahulu daripada kematangan psikologisnya. Anak saya nanya begini, ya boleh nggak setiap pagi jangan nanyain soal makan aja. Boleh nggak ayah nanyain soal aku bahagia apa enggak? Boleh nggak nanyain aku tadi sholat subuh itu aku lakukan terpaksa atau tidak? Boleh nggak nanya itu ya? Saya waktu itu memang kaget ayah. Gemeter saya ditanya, Allah ya Karim, gimana saya mempertanggungjawabkan 10 tahun, 11 tahun yang lalu gitu ayah. Jadi saya nggak bisa marah kalau anak sudah menikah dan dia sudah punya anak juga dan istrinya mengeluh. Dia laki-laki umurnya 29 tahun, umur 30 tahun, laki-laki secara fisik, tapi dia absen secara psikologis. Dia bukan laki-laki yang bisa memprotek istrinya gitu Bapak Ibu. Dia bukan laki-laki yang bisa mengambil semua tanggung jawab. Bukan. Kenapa dia nggak bisa? Karena saya nggak memberikan itu di usia 8 sampai 14 tahun. Gitu. Nah gitu ayah bunda yang mulia Allah. Ini salah satu alasan kita kenapa kita di bulan Ramadan ini adalah latihan ayah bunda. Latihan untuk menjadikan anak kita, sekarang berapa nih anak usianya? 15 tahun. Ya Allah tanggung jawabnya nggak ada. Ya Allah apa-apa ngeluh gitu. Nah ini latihan nih ayah bunda. Latihan kita bikin proyek. Bang, nanti Bang, buka puasa yang pertama kita berbuka di tempat pemulung. Gitu loh Bapak Ibu. Puasa yang kedua kita buka di rumah nenek tua yang ada di pojok dekat kampung kita ini, kita beresin rumahnya. Gitu Bapak Ibu. Itu latihan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk ngejar supaya jangan berkhianat dengan amanah Allah ini. Gitu ya Bunda ya. Baik. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, terutama para ayah, 3 hal. Sebelum kita nanti bersama-sama anak-anak dengan teknis bagaimana melalui puasa dengan anak-anak. 1, benahi hubungan spiritual. Itu yang paling penting ayah bunda ya. Saya yakin bahwa Bapak sudah lakukan ini. Sudah mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Sudah mulai menambah halaman Al-Quran bacaan setiap hari. Sudah menambah ibadah-ibadah sunnah. Kan itu Pak Ibu ya. Qiyamul Lail yang kemarin dalam sepekan 2 kali. Sekarang kita tambahkan itu Pak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Al-Quran yang kita baca setiap hari mungkin 1 halaman, sekarang kita tambah 2 halaman, kan gitu ya. Gitu. Kemudian yang sholat subuhnya kemarin kita lebih banyak di rumah, sekarang kita tunjukkan kepada anak laki-laki kita, seorang laki-laki ke masjid, nah kan gitu Bapak Ibu ya, walaupun dalam keadaan dingin, capek dan luar biasa, susah. Kemudian yang kedua, membenahi hubungan pernikahan. Nah ini yang saya sebutkan ayah dan bunda, ini penting sekali, karena banyak sekali terjadi persoalan-persoalan pengasuhan dengan anak-anak kita. Sebabnya bukan karena anak kita. Sebabnya karena 2 orang ini sebenarnya banyak sandiwaranya dalam rumah tangga nih Bapak Ibu. 2 orang ini sebenarnya bukan tim di dalam pengasuhan pada anak-anak. 2 orang tua ini di rumah 2 orang ini lebih banyak sebenarnya bertemu secara fisik, tapi hatinya nggak ketemu sebenarnya kita ya Bu. Yang diistilahkan anak muda sekarang, serumah tapi nggak sejiwa sebenarnya. Bagi kita ini capeknya luar biasa. Capek nggak Bapak dan Ibu? Berpura-pura. Bertahun-tahun berpura-pura sakinah, berpura-pura damai. Capek nggak kira-kira ya? Capeknya luar biasa. Dan lebih capek lagi buat anak-anak kita. Anak-anak kita itu kan capek melihat 2 orang dewasa yang mungkin Allah akan cabut nyawanya besok itu, tetapi dia tonton setiap hari pemain sandiwara yang luar biasa. Gitu ya Bunda. Nah, bulan Ramadan ini kita mohon nih Allah. Saya memohon betul kepada Allah itu bagaimana kita, terutama mungkin saya, karena memang istri sudah meninggal, banyak sekali kezaliman atau hak-hak yang saya nggak tunaikan. Kemudian yang ketiga, baru kita benahi hubungan dengan pengasuhan. Hubungan pengasuhan. Nah, pengasuhan ini 3 nih. Ini contoh saja, Bunda ya. Ini pernikahan, hubungan pernikahan, dan kemudian pengasuhan. Yang nanti hubungannya kita berpuasa dengan anak-anak. Nah, yang pengasuhan ini 3 yang saya sebutkan tadi itu. 1, sebelum bulan puasa ini, ayo kita cicil. Kita tanya sama pasangan kita, Dek, kita udah sama belum ya prinsip kita dalam pengasuhan ini pada anak-anak kita? Nah, ya Bunda, nanti pasti
Ustadz Bendri, guru saya sudah pernah bahas, insya Allah mudah-mudahan 14 prinsip pengasuhan itu apa saja. Karena itu harus sama suami istri. Jangan nggak sama. Kalau nggak sama prinsip itu, nanti polanya pasti akan berbeda. Ayah bunda. Saya sambil contoh nih ayah bunda. Salah satu prinsip dalam pengasuhan dalam Islam itu adalah solehkan dulu anak, baru pintarkan. Mana yang kita pilih? Pintarkan dulu apa solehkan dulu? Solehkan dulu. Kalau sepasang suami istri beda nih ayah, prinsipnya. Si suami misalnya gini, bagi dia adalah solehkan, pintarkan dulu baru solehkan. Si istri dia bilang solehkan dulu baru pintarkan. Polanya membangunkan anaknya di pagi hari pasti beda. Jadi kalau si ayah, si suami yang prinsipnya pintarkan dulu, ketika dia bangunkan anaknya, urusannya itu pasti ada hubungannya dengan ini Pak. Bangun, masa depan nih, soal masa depan. Nah gitu Pak Ibu ya. Nanti kamu gimana nih masa depan kamu? Gitu ya. Nah kalau nanti istri membangunkannya pasti beda lagi. Beda gitu. Sudah kelihatan ya Bang? Ada, oke. Nah itu prinsip. Nah nanti kita tanya sama Ustadz kita, Ustadz kita di sini ada Ustadz, saya lihat juga ada Ustadz Saroni. Kita tanya prinsipnya apa saja karena harus ada yang disamakan ya. Misalnya apalagi prinsip. Prinsip dalam pengasuhan itu adalah ikhtiar di ranah kita, hasil di ranahnya Allah. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi jangan selalu menanyakan ini anak soleh dan soleha enggak ya? Nih Bang, anak bakalan soleh apa enggak gitu. Karena soleh dan soleha itu bukan urusan kita. Gitu Bapak Ibu. Nanti stroke kalau urusan itu. Karena itu urusannya Allah, kapasitasnya Allah. Urusan kita apa? Urusan kita adalah suami istri, pegangan tangan, dek sepertiga malam bangunin aku, kata si abangnya, mari kita nangis di hadapan Allah, masih kita minta ampun sama Allah, kita perbaiki diri kita ikut pengajian-pengajian, kita ikhtiar saja. Kata si istri, abang nanti gimana dengan anak-anak kita? Bukan urusan kita deh, urusannya sama Allah. Gitu ya Imdan. Benar nih urusannya sama Allah. Kalau Allah memang mentakdirkan kita anak kita akan soleh, begitulah yang terbaik menurut Allah. Kan ya Bunda ya. Tapi kalau Allah mentakdirkan seperti ayahanda Nuh, ya begitulah yang terjadi sama kita. Gitu ya Bunda. Sudah siapa yang mengatakan ketidakhebatan seorang ayahanda Nuh dalam pengasuhan? Bahkan disebutkan bapak pengasuhan itu yang salah satu yang terbaik itu adalah ayahanda Nuh, Nabi Nuh alaihissalam gitu Bapak Ibu. Tapi gimana takdir Allah kepada anak-anak? Jadi itu ikhtiar. Kemudian pola dan yang terakhir adalah roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan itu ayah bunda nanti yang tadi saya urai, ayo kita latih anak laki-laki kita menjadi laki-laki, gitu ya. Kalau anak laki-laki kita, ayo umur berapa anak laki-laki kita? Oh misalnya umur 0 sampai 7 tahun. Nah kita harus ceritakan nih, setidak-tidaknya ada sekitar 22 laki-laki Rasulullah SAW. Ceritain aja kepada anak kita. Gimana caranya ayah Irwan? Susun waktunya. Nah bapak dan ibu sekarang bikin nih. Menjelang berbuka hari pertama kita buru-buru udah tuh pulang. Ada waktu setengah jam sebelum berbuka, anak-anak kita kumpulin, kita ceritain Rasulullah itu pemberaninya luar biasa loh nak. Itu kita lakukan. Ini nggak mau tidak mau harus bikin rencana nih ayah. Jadi nggak bisa nggak bikin rencana, harus bikin nih. Hari pertama ngenalin apa buat anak laki-laki kita, gitu ya. Anak laki-laki kita umur 7-14 tahun, 8-15 tahun misalnya. Apa yang kita mau tanamkan anak laki-laki kita? Oh kita ngelihat ini anak laki-laki nggak ada rasa beraninya tuh nggak ada gitu Bapak Ibu. Nah berarti harus kita kalau 8-14 tahun jangan diceritakan lagi. 8-14 tahun itu harus dipraktekkan gitu Bapak Ibu ya. Harus di role playkan namanya, harus disimulasikan. Jadi kita praktekkan. Demikian juga anak perempuan kita. Nah ini berikutnya ayah dan bunda yang Allah SWT karena waktu jam 1 ini mudah-mudahan saya bisa tinggalkan materi ini. Mungkin Bapak Ibu minta ke teman-teman di masjid. Ini uraian-uraiannya. Apa yang harus kita bereskan prinsip pengasuhan? Contohnya, apakah antara ayah dan bunda sama pemahamannya bahwa anak itu adalah amanah dari Allah untuk berdua, bukan hanya untuk bunda atau ayah saja. Nanti di rumah kita cek nih, dek, gitu. Lu gimana? Anak itu gimana? Menurut lu gimana? Gitu, Bapak Ibu ya. Nah kita tanyain tuh, gitu. Atau si istri nanyain ke abangnya, bang, menurut abang amanah anak ini, amanah itu nyari uang aja atau gimana nih urusannya? Kalau ada si abang mengatakan, nah kalau urusannya gue nyari duit doang gitu Bapak Ibu. Nah, berarti nggak bener bang, nggak bener ini, gitu ya. Nah itu kita beresin, gitu ya. Kemudian soal pola ini, kalau pola itu Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita membersamai anak dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah ayo kita cek sama-sama, Bapak dan Ibu udah sama, belum udah sepakat, belum cara membangunkan anaknya itu seperti apa, gitu ya Bunda. Gitu. Atau jangan-jangan emang
cara ngebangunin anak terserah aja gitu ya, mau siapa kayak dibangunin terserah gitu. Baik, ini tentang roadmap pengasuhan. Nah, kemudian ayah dan bunda ini lebih banyak teknisnya saja. Ayah bunda bagaimana mempersiapkan ramadhan. Ini saya bukan promo ayah bunda, tapi memang daftarnya ada di sini karena daftar yang seperti ini ada di buku ini, ada di luar ayah bunda. Ini misalnya bagaimana menyiapkan, ada daftarnya ya. Ini nggak persiapan hati buat anak-anak kita. Apa yang ayah bunda lakukan? Misalnya satu, memohon sungguh-sungguh kepada Allah agar memudahkan dan memberkahi program pelatihan dan pendampingan anak-anak bulan puasa. Jelaskan apa itu puasa kepada anak, biasanya ini 2 sampai 6 tahun yang latihan. Nanti berbeda lagi, ini untuk 26 tahun ya. Nanti berbeda lagi menyiapkan hati anak kita di usia yang 6 sampai 12 tahun. Nah, beda lagi caranya. Ada checklist-checklistnya. Mungkin gitu ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada teknis-teknis saja, Bapak bisa baca sendiri, Ibu dan bisa baca sendiri. Dari saya mohon maaf, ini ada juga di buku itu, sahur tanpa trauma itu seperti apa, berbuka ceria itu seperti apa, menyolehkan anak dengan menyolehkan teman-temannya seperti apa gitu, nanti ada di buku itu. Mungkin itu ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya mohon maaf, saya jauh lah dibandingkan dengan guru saya, dengan Ustaz Henry. Ini yang terbatas kemampuan saya yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.